Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur betapa baiknya Yahweh menyertai kita memasuki minggu yang kedua bulan 10 ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Yahweh. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 26 yang berbunyi demikian. Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 26. Dan dia berkata kepada semua orang, jika seseorang ingin ikut di belakangku, biarlah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, lalu mengikut aku. Sebab siapa yang ingin menyelamatkan jiwanya, dia akan menghilangkannya. Tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sebab apa untungnya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi dengan membinasakan dirinya sendiri atau dengan kehilangan. Sebab siapa saja yang merasa malu karena aku dan perkataanku tentang dia, anak manusia pun akan merasa malu ketika tiba dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa serta para malaikat kudusnya. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di akhir zaman ini, situasi dunia semakin hari semakin sulit, semakin jahat, berbagai macam hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan muncul. Tapi semuanya itu sebenarnya sudah penggenapan firman Yahweh. Dan kita tahu ada pengikut aliran A, aliran B, pengikut agama A, agama B, dan segala macam. Juga ada pengikut gereja A, B, C, D, segala macam. Semua pengikut agama, pengikut gereja, itu tidak menjamin orang masuk surga. Tapi yang bisa menjamin orang masuk surga adalah jika dia benar-benar menjadi pengikut Yeshua HaMasiah. Sekali lagi, yang bisa menjamin kita masuk surga adalah pengikut Yeshua HaMasiah. Karena dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sekarang ini kita yang perlu harus mengikuti Yeshua HaMasiah. Temanya pada saat ini saya berikan adalah syarat mengikut Yeshua HaMasiah. Syarat mengikut Yeshua HaMasiah. Kalau engkau ingin masuk surga, engkau harus mengikuti Yeshua HaMasiah. Tapi bagaimana cara mengikuti Yeshua HaMasiah? Kalau engkau masuk sekolah saja ada syarat, engkau masuk perguruan tinggi ada syarat, melamar kerja ada syarat, masuk surga juga ada syaratnya. Apa syarat mengikut Yeshua itu agar engkau bisa masuk surga? Yang pertama-tama, engkau harus menyangkal dirimu. Tadi udah jelas dikatakan bahwa orang yang ingin mengikut Yeshua itu harus menyangkal dirinya, ya. Arti menyangkal dirinya tidak mempertahankan apa yang ada pada dirinya. Haknya, harga dirinya direndahin, dihina, dipermalukan, dia nggak peduli. Yang penting Yeshua tetap dia pegang dalam hidupnya.
dalam Markus pasal 8 ayat 34-35. Yang kedua, syarat mengikuti Yesus supaya kita selamat harus memikul salib setiap hari. Ya, harus memikul salib setiap hari. Kata salib di sini bukan salib yang kita pikul-pikul seperti yang Yesus katakan ya alami pada saat penyaliban, tapi salib di sini berbicara tentang penderitaan, aniaya karena kita mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Sebab apa kita menderita? Karena dunia ini penuh dengan pekerjaan iblis. Maka ketika kita melakukan yang benar, yang kudus, dunia ini tidak suka dengan kita, maka kita teraniaya ketika kita melakukan yang benar dan kudus itu. Selalu dihina, direndahkan. Bagaimana pengalaman Paulus dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23-27 yang dikatakan demikian. Apakah mereka pelayan Hamasiah? Aku berbicara seperti di luar diriku. Aku lebih lagi dalam kerja keras, berkelimpahan dalam penyesahan, melebihi takaran dalam pemenjaraan, teramat sering dalam bahaya maut kerap kali. Dari orang-orang Yahudi, aku telah menerima 5 kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku telah didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan kerap kali berada dalam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari bangsaku sendiri, bahaya dari bangsa-bangsa lain, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya di antara saudara-saudara palsu, dalam kerja keras dan jerih lelah, kerap kali dalam berwaspada, dalam kelaparan dan kehausan, kerap kali dalam berpuasa, dalam kedinginan dan tanpa pakaian. Kita perhatikan di sini bagaimana penderitaan Paulus ketika dia mengikuti Yesus Hamasiah. Sebelumnya waktu dia pengikut ahli Taurat, dia senang-senang, dihargai, dihormati. Tapi begitu dia menjadi pengikut Yesus Hamasiah, penderitaannya bertubi-tubi. Itu yang Yesus katakan, siapa yang mau mengikut aku harus mengikul salib setiap hari atau penderitaan. Yang ketiga, harus siap kehilangan nyawa. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58-90, bagaimana Stefanus gara-gara memberitakan Injil, dia dirajam pakai batu sampai mati. Siapkah engkau menghadapi itu? Engkau baru dihina, pengikut dikatakan engkau agama kafir, atau mungkin engkau Tuhanmu mati di salib, enggak apa-apa, kau sudah tersinggung, itu belum apa-apa. Jadi siapkanlah dirimu. Ke depan akan ada masa-masa yang sukar, masa-masa yang sangat mengerikan. Pengikut-pengikut Yesus Hamasiah akan ditangkap, akan dibunuh, dianiaya. Apalagi nanti zaman antikris yang tidak mau menerima cap 666 di dahi atau di tangan kanannya, dia akan dibunuh, disiksa terlebih dahulu. Jadi kalau engkau mau ingin menyelamatkan jiwamu dari antikris, engkau pasti binasa. Tapi jika engkau kehilangan nyawa karena mengikut Yesus Hamasiah, ingat keselamatan sudah ada bagimu. Yang keempat, harus kita meninggalkan segala sesuatu, yaitu untuk mengikut Yesus Hamasiah. Lewi seorang pemungut cukai, dia tinggalkan tugasnya, dia tinggalkan. Baik Petrus tadinya dari seorang nelayan, penjala ikan, dia tinggalkan semua pekerjaannya mengikut Yesus. Apa yang Yesus katakan di dalam Lukas pasal 5 ayat 27-28. Bagaimana Lewi tadi pemungut cukai ikut Yesus. Jadi akhir-akhir ini banyak orang mau mengikut Yesus dengan harapan, bahkan banyak juga tidak sedikit mengaku dirinya pendeta, hamba Tuhan, berkhotbah, kita ikut Yesus itu diberkati, sukses, berhasil, tidak ada masalah. Itu ajaran yang menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus. Sebab di sini tadi Tuhan Yesus mengatakan, siapa
yang mau mengikut di belakangku, biarlah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, lalu mengikut aku. Sebab siapa yang ingin menyelamatkan jiwanya dan dia kehilangannya, tetapi siapa yang kehilangan jiwanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Dan dikatakan ayat 25, sebab apa untungnya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi dengan membinasakan dirinya sendiri atau dengan kehilangan. Sebab siapa saja yang merasa malu karena aku dan perkataanku tentang dia, anak manusia pun akan merasa malu ketika tiba dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa serta para malaikat kudusnya. Jelas ditegaskan di sini. Jadi jangan malu mengaku Yesus HaMasiah. Dan gara-gara engkau mengaku Yesus HaMasiah, engkau dianiaya, dikucilkan, dibuang, dianggap engkau sampah, tidak perlu sedih. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan itu terlebih dahulu. Bahkan mungkin engkau harus dipenjara, dibunuh, siapkan dirimu. Itu syarat mengikut Yesus, agar engkau mengandalkan kekuatan Roh Kudus, firman Yahweh tetap tertanam dalam hatimu. Dan apa untungnya kita mengikut Tuhan Yesus? Yang pertama-tama, bahwa untung kita mengikut Yesus, dosa kita dihapuskan. Markus 2 ayat 5, dosamu sudah diampuni. Yang kedua, kita dijamin masuk surga. Yohanes pasal 6 ayat 40, siapa yang menerima putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh jaminan hidup kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi pengikut Yesus HaMasiah dikatakan tadi akan dibangkitkan pada akhir zaman, dijamin hidup kekal. Mungkin gara-gara pengikut Yesus engkau dibunuh, tidak apa-apa. Jangan mempertahankan nyawamu demi imanmu yang benar, siap mati demi Yesus HaMasiah, maka jaminan hidup kekal ada bagimu. Jadi, agar engkau tenang, damai menghadapi aniaya itu, biarlah engkau selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus, bersandar kepada firman Yahweh. Yang ketiga, apa untuk kita mengikuti Yesus? Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Artinya, kalau kita diizinkan hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita seperti Paulus tadi, berkali-kali mengalami aniaya, penderitaan, siksaan, karam kapal, kesulitan masalah keuangan, kesulitan masalah tempat tinggal, di mana-mana dia dikejar-kejar orang yang anti kepada nama Yesus HaMasiah, tetapi dia tetap setia. Karena apa? Dia yakin ada surga yang tersedia bagi dia, bagi orang-orang yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi, Yesus menyertai kita dalam penderitaan apapun. Yang berikutnya, apa untungnya kita mengikuti Yesus? Dia akan mencukupkan apa yang kita perlukan, makan, minum, dan pakaian. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Yang kelima, apa untungnya kita mengikuti Yesus HaMasiah? Yaitu bahwa kita memiliki terang kehidupan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, bahwa dia mengatakan, akulah terang dunia, siapa yang berjalan dalam aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, sebab ia memiliki terang kehidupan. Oleh karena itu, persiapkanlah dirimu mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, dianiaya, dihina, bahkan mungkin dibunuh. Persiapkan dirimu. Andalkan kuasa Roh Kudus itu, andalkan firman itu peganganmu, sehingga aniaya apapun yang akan terjadi,
engkau tetap bertahan imanmu dan engkau siap kehilangan nyawa, siap kehilangan segala-galanya demi imanmu kepada Yesus HaMasiah, karena engkau akan memperoleh tempat yang mulia di dalam kerajaan kekal, yaitu di surga. Oleh karena itu, teguhkan imanmu, jadilah pengikut Yesua yang benar, bukan ikut-ikutan, tapi pengikut Yesua yang benar. Demikian firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Engkau hidupkan firman-Mu dalam hati kami. Apapun tantangan yang ke depan yang akan terjadi karena kami mengikut Yesus HaMasiah, berbagai macam penderitaan, aniaya, bahkan mungkin dibunuh karena mengikut Engkau. Kami mau tetap bertahan, teguhkan iman anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya imannya tetap teguh mengikut Engkau, apapun tantangan, dan siap menanggalkan segala hal apapun dalam hidupnya demi mengikut Yesus HaMasiah, seperti Paulus berbagai macam penderitaan aniaya, seperti Stefanus harus kehilangan nyawa karena memberitakan Injil. Bapa, tolong setiap anak-anak-Mu supaya mempersiapkan diri menghadapi aniaya penderitaan karena mengikut Yesua yang sungguh-sungguh. Tapi kami bersyukur ada jaminan hidup kekal Engkau berikan kepada kami. Tubuh kami boleh dibunuh, tapi roh kami mereka tidak dapat membunuhnya, dan Engkau sudah menyiapkan tempat yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-Mu, persatukan semua, juga seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.